Sebuah benjolan yang ditemukan di payudara mungkin akan membuat kepanikan. Apakah ini jenis tumor jinak atau mungkin tumor ganas? Banyak jenis benjolan yang dapat terjadi di area payudara. Jika kamu penasaran, simak penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Penjelasan saya kali ini terkait dengan beberapa benjolan yang terdapat pada payudara. Meski dapat menimbulkan kepanikan, tumbuhnya benjolan pada payudara tidak selalu menjadi pertanda akan terjadinya kanker payudara. Sebab benjolan pada payudara juga dapat disebabkan oleh tumor jinak yang umumnya tidak berbahaya. Selain itu, tumbuhnya benjolan pada payudara juga dapat terjadi akibat pembekakan lokal atau tonjolan yang terasa berbeda dari jaringan payudara di sekitarnya. Nah, agar kamu tidak langsung panik secara berlebihan, sebaiknya ketahuilah beberapa kondisi penyebab benjolan pada payudara selain daripada kanker. Payudara wanita adalah suatu organ yang berubah seiring dengan masa pubertas, siklus menstruasi bulanan, dan kehamilan, dan juga terus berubah seiring bertambahnya usia. Sebagian perubahan pada payudara adalah normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun beberapa perubahan memerlukan perhatian daripada tenaga kesehatan. Beberapa gejala yang berhubungan dengan payudara seperti nyeri tekan, terdapatnya benjolan, dan keluarnya cairan dari area puting. Jika setelah dilakukan pemeriksaan mamogram dan pemeriksaan penunjang lainnya terdiagnosa jinak, berarti ini bukanlah jenis kanker. Nah, ada beberapa kondisi medis lain yang membuat munculnya benjolan pada payudara. Pertama adalah fibroadenoma mamae atau biasa disingkat dengan PAM. Jenis fibroadenoma mamae ini jenis yang paling umum ditemukan di area payudara. Paling sering terjadi pada orang yang berusia 15-35 tahun. Teksturnya keras, bulat, halus, dan kenyal dan bisa digerakkan. Dan biasanya tidak menimbulkan rasa sakit. Jenis ini bisa diangkat melalui tindakan pembedahan. Yang kedua adalah kelainan fibrokistik. Banyak kasus benjolan pada payudara disebabkan oleh fibrosis. Ini terjadi karena perubahan hormonal. Gejala yang kamu rasakan dapat berupa benjolan, sakit, atau bahkan bengkak pada payudara. Dan gejala akan semakin memburuk ketika sedang menstruasi. Benjolan bisa terasa lebih dari satu dan malah terkadang keluar cairan dari area puting dan berwarna keruh. Biasa terjadi pada wanita usia produktif dan bisa terjadi di kedua payudara. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yakni kista payudara. Yang namanya kista tentu berisi cairan. Biasanya baru terdeteksi saat ukuran kista sudah membesar, sehingga bisa dirasakan saat diraba. Ukurannya bisa berkisar 2-5 cm. Kista ini umumnya terjadi pada usia 35-60 tahun. Selanjutnya yang keempat adalah mastitis. Mastitis ini merupakan peradangan pada jaringan payudara yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran susu atau karena bakteri yang ada di payudara. Jenis penyakit ini umumnya menyerang wanita yang sedang menyusui. Namun bisa juga terjadi pada wanita yang tidak menyusui. Peradangan ini menyebabkan nyeri pada payudara, bengkak, hangat, dan juga kemerahan. Mastitis dapat diobati dengan penggunaan antibiotik dan obat-obatan pereda nyeri. Yang kelima adalah papiloma. Papiloma merupakan pertumbuhan di saluran susu dan dapat muncul sebagai keluarnya cairan dari puting. Biasanya menyerang pada usia 35-55 tahun. Papiloma ini bisa kamu raba berupa benjolan yang cukup besar yang terletak di dekat puting susu, atau bisa berbentuk beberapa benjolan kecil yang terletak jauh dari puting. Jika hanya terdapat satu benjolan dan berada dekat puting,
maka kondisi ini biasanya tidak diasosiasikan dengan peningkatan resiko kanker payudara. Namun multiple papiloma yang tersebar di payudara jauh dari puting ini dapat membuat resiko sedikit meningkat untuk mengidap kanker payudara di kemudian hari. Hal ini sering dikaitkan dengan atipikal hiperplasia. Itulah beberapa penjelasan terkait kondisi yang dapat menyebabkan benjolan pada payudara selain kanker. Namun begitu, kamu harus tetap waspada dan memeriksakan diri ke dokter jika benjolan payudara tumbuh bersamaan dengan benjolan di ketiak atau disertai dengan gejala lainnya. Contohnya puting yang berputar ke arah dalam, kulit payudara yang berlesung, atau keluarnya cairan puting yang disertai dengan perdarahan. Demikian video saya kali ini, semoga sedikit membantu. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.